Pemberian Allah yang berupa kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, dan kenyamanan, semua itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ikhwaidin yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas untuk meniti ke dalam diri. Kalau kita melihat dalam surah ketiga ayat 112, ya surat Al-Imran ayat 112, itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzuribat alaihimudzillatu ainama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ikhwaidin yang berbahagia, hablum minallah itu adalah kita ma'rifatullah atau mengenal Allah, mengenal ciptaan Allah semesta, ya. Dari kita mengenal ciptaan Allah semesta raya ini, kalau sering saya sampaikan itu adalah sebagai makrokosmos. Kemudian hablum minannas itu hubungan atau tali kita sesama insan, sesama manusia, ya, antar suku, antar golongan, antar negara, itu hablum minannas. Dan juga di situ mengandung meniti ke dalam diri atau hablum nafs, ya. Jadi di situ juga mengandung meniti ke dalam diri, karena memang sebetulnya kita ini adalah dari diri yang satu. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah yang meliputi segala sesuatu, itu banyak orang yang bicara tentang Tuhan, tapi sedikit yang bisa menghadirkan Tuhan. Kalau kita melihat beberapa ayat, misalnya dalam surat kedua ayat 115, walillahil masriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ikhwaidin yang berbahagia, kalau kita dalam hal ma'rifatullah, ya kan ada istilah siapa yang tidak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhannya. Padahal Allah itu ada di timur dan ada di barat. Maksudnya kepunyaan Allah baginya itu di timur dan barat. Bukan berarti selatan dan utara bukan bagian daripada wajah Allah, tapi semuanya itu sebenarnya dengan ayat ini fa'inama, ya, di mana saja kamu menghadap, ya. Biasanya ayat ini hanya dihubungkan dengan kiblat sholat. Tapi sebetulnya lebih luas lagi karena ayatnya tutup ayatnya ke innallaha wasi'un, ya. Sungguhnya Allah itu luas, alimun, ya, kalau kita sebutkan maha luas dan juga maha mengetahui. Jadi konteks daripada kita menghadapkan kemana saja itu ada wajah Allah itu sangat luas, karena memang wilayah Allah itu tanpa batas, dalam arti kekuasaannya sangat luar biasa. Nah, korelasi ayat ini dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di samawat dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Ditekankan oleh Allah, dan adalah Allah wa kana Allahu bikulli syai'im muhita. Allah maha meliputi segala sesuatu. Nah, Allah mengatakan meliputi segala sesuatu, maka pertanyaan berikutnya adalah segala sesuatu yang diliputi oleh Allah itu berada di dalam yang meliputi atau di luar yang meliputi, ya. Kita harus berpikir. Nah, dengan pertanyaan ini jawabnya memang harus satu, pasti, yaitu berada di dalam yang meliputi. Jadi, ya,
Zatnya zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sedang kita manusia ini ya juga diliputi oleh masuk dalam istilah segala sesuatu. Sedang secara spesifik ilmunya juga meliputi segala sesuatu juga ya. Kalau Allah meliputi segala sesuatu dalam surat 4 ayat 196 ini, termasuk diri kita ini masuk dalam ya kulli syai'in ya. Maka ayat selanjutnya korelasinya di dalam surat 20 ayat 98, innama ilahukumullahu ya, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, itu yang berbahagia. Wasi'a, sangat luas sekali. Ya, meliputi segala sesuatu ilmunya Allah. Kalau di 4126 itu bukan ilmu tapi segala sesuatunya. Karena di situ memang Allah terlibat. Nah, maka kita selaku hambanya disuruh melihat ayat makrokosmos semesta raya ini, ayat kauniyah, juga ayat mikrokosmos diri kita. Nah, kalau kita melihat dalam surat 41, surat Fusilat, ya, surat Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Ya, tanda-tanda kami fil afaki wa fi anfusihim. Ya, segala yang ada di afak, jamak dari ufuk. Karena setiap planet itu ada ufuk dikarenakan berotasi seperti bumi. Jadi bisa diartikan ya, ayat di sini tandanya ataupun afak ini bisa diartikan jamak dari ufuk yang berarti planet-planet. Karena di planet itu ada banyak ada ufuk. Wa fi anfusihim, dan pada dirimu, pada diri mereka sendiri. Nah, supaya apa? Supaya meniti ke dalam diri. Hatta ya, sehingga yatabayyana lahum, jelas, terang ya, bahwa Al-Quran ini ya bagi mereka itu anahul haqqu, sungguhnya Al-Quran itu adalah hak, logis, benar, fakta, baik ayat kauliyah maupun kauniyahnya. Awalam yakfi bi rabbika annahu alla kulli syai'in syahid. Ya. Tidakkah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang berbahagia, ayat ini kita suruh memperhatikan tentang ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan makrokosmos alam semesta, juga mikrokosmos diri kita sendiri, supaya kita juga meniti ke dalam diri. Maka hakikat tauhid itu adalah menyatu dengan semesta. Kalau kita sudah punya kesadaran tingkat tinggi dan sudah paham bahwa kita bagian dari semesta, maka kita akan aslama, akan pasrah melepaskan perasaan-perasaan negatif pada diri kita. Mampu meniti ke dalam diri, menciptakan kehidupan yang baru. Orang yang bisa melihat keindahan menjadi indah karena bisa melihat dirinya sendiri ini indah. Sadar kalau diri ini bagian dan menyatu dengan semesta raya, dan bisa melebur aspek materi menjadi energi, karena pikiran dan jiwa kita sudah tercerahkan dari dalam, ada keinsafan dengan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Kalau saya analogikan, sering saya sampaikan juga, analogi itu sebuah telur yang dierami. Kalau telur itu dipecah dari luar, maka isi telur hancur, mati, tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, habis sudahlah. Tetapi kalau telur pecah dari dalam, ya, maka akan kehidupan baru itu akan muncul, berkembang, biak menjadi banyak. Begitulah kita. Kalau yang kita kerjakan muncul kesadaran dari dalam jiwa, dari faktor internal, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi pencerahan dan penuh kerelaan.
Bahkan kejadian apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi mendewasakan spiritual kita. Tetapi kalau yang kita lakukan karena dorongan dari luar, maka yang terjadi kurang bisa memberikan pencerahan karena masih ada riak dan pamrih. Karena kita didorong-dorong dari luar. Misalnya kalau kita mengerjakan sholat Jumat ke masjid karena kebanyakan orang mengerjakan, kemudian kita mengerjakan, itu bukan dorongan dari dalam, tapi itu dorongan dari luar. Maka perlunya meniti ke dalam diri. Mari kita meniti ke dalam diri dalam rangka yaitu hablum minanas dan juga hablum minafs. Nah, ikhwaidin yang berbahagia, maka di dalam surah 15 ayat 29 ini sering saya sampaikan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku. Kita ulangi di sini ya, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dalam hidup ini hanya Allah lah yang paling berjasa karena kita bagian dari rohnya menurut ayat di atas. Jadi ayat 15 surat 15 ayat 29 Allah meniupkan rohnya. Nah, kalau kita membaca basmalah karena kita sudah ada menginstal faktor atau sifat Allah ilahiyah. Kalau kita membaca basmalah, seharusnya lah kita punya sifat kasih sayang, menjauhi kebencian dan menjauhi permusuhan. Kalau Allah Al-Latif, Maha Lembut, hendaklah kita juga lemah lembut sesama. Karena sifat ilahiyah ada dalam diri kita. Karena kita mau meniti ke dalam diri. Cuma, kebanyakan kita tidak menyadari tentang konsep ketuhanan. Kebanyakan kita tidak menyadari konsep ma'rifatullah. Oleh karena itu, meniti ke dalam diri itu penting. Karena bisa menciptakan kehidupan yang baru, di mana kalau dengan kerelaan akan bisa menjadi pencerahan dan mendewasakan rohani kita. Jiwa yang kurang sentuhan dari sumber cahaya akan mudah melakukan kejahatan. Kejahatan ada karena ketiadaan cahaya. Kejahatan ada karena ketiadaan kasih sayang. Karena Allah itu Maha Kasih, seharusnya lah kita sama manusia juga berkasih sayang. Nah, ibadah harus bisa menjadikan transformasi kedewasaan spiritual kita. Menjadi arif dan luas kebijaksanaan kita. Sebab apa? Menua itu kepastian, tapi dewasa itu adalah pilihan. Sebab hidup ini kan rangkaian proses tanpa batas. Oleh karenanya, dengan meniti ke dalam diri, dengan faham jiwa sendiri akan memunculkan jiwa yang bercahaya, bukan jiwa yang redup. Jiwa yang murni, bukan jiwa yang terkontaminasi. Jiwa yang bersih, bukan jiwa yang kotor. Jiwa yang utuh, bukan jiwa yang berserakan. Jiwa yang putih, bukan jiwa yang hitam. Jiwa yang lapang, bukan jiwa yang sempit. Jiwa yang sehat, bukan jiwa yang sakit, dan juga jiwa yang lembut, bukan jiwa yang keras. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah. Jiwa yang indah, bukan jiwa yang rusak. Jiwa yang sejuk, bukan jiwa yang panas. Jiwa yang istiqomah, bukan jiwa yang merana. Jiwa yang damai, bukan jiwa yang bergejolak. Jiwa yang pasrah, bukan jiwa yang arogan. Jiwa yang nyaman, bukan jiwa yang galau. Dan jiwa yang tentram, bukan jiwa yang gelisah. Sehingga bisa merasakan jannah, taman cahaya, taman kesejukan, taman kedamaian, dan taman kebahagiaan. Nah, beruntunglah orang-orang yang sudah melihat ayat-ayat atau tanda-tanda yang ada di luar dan ayat yang ada pada diri sendiri yang sudah saya sampaikan dalam surat 41 ayat 53 itu. Nah, yang berbahagia. Nah, oleh karenanya, semoga Allah membimbing kita di garis hukumnya dan merahmati sisa hidup kita ini sehingga dengan mudah berkarya amal soleh, amal khair. Ya, kalau kita melihat tumbuhan atau tanaman di tempat yang gelap, itu kan mencari cahaya, butuh matahari sebagai untuk asimilasi fotosintesa. Nah, jiwa kita juga ke situ, juga begitu, butuh cahaya, butuh pencerahan. Ya, kalau jiwa kita tidak diberikan pencerahan, maka akan redup dan merana. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasru minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.